Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kembali lagi dengan saya David Dwi Cahyo. Jadi sesuai dengan judul video kali ini, yaitu tips menjadi moderator yang baik untuk pemula. Jadi di video kali ini saya akan membagikan beberapa tips yang bisa kalian gunakan ketika kalian ingin belajar menjadi moderator yang baik. Ketika kita ingin menjadi moderator, hal yang pertama yang harus kita ketahui yaitu definisi dari moderator itu sendiri. Nah, mungkin dong ketika kita ingin menjadi moderator tapi kita nggak tahu definisi dari moderator itu sendiri dan apa tugas dari moderator itu sendiri. Oke, saya mengutip dari KBBI. Jadi di sana dijelaskan bahwa moderator adalah pemimpin sidang, dalam kurung bisa rapat atau diskusi, yang menjadi pengarah pada acara pembicaraan atau pendiskusian. Nah, itu yang pertama. Itu saya kutip dari KBBI. Lalu yang kedua, saya mengutip dari blogspotku.com. Ya, di sana dijelaskan bahwa moderator adalah orang yang memimpin, mengatur, dan memandu jalannya diskusi, dialog, debat, seminar, atau workshop, sekaligus menjadi penengah dan pengatur lalu lintas pembicaraan. Oke, jadi dari dua definisi dari situs yang berbeda ini saya bisa mengambil kesimpulan intinya hampir sama, yaitu satu, moderator yaitu orang yang memimpin atau mengatur jalannya sebuah acara. Acara itu tidak hanya seminar, bisa saja workshop, bisa saja diskusi, dan lain-lain. Dan orang itu bertugas sebagai pengatur lalu lintas pembicaraan. Oke, itu adalah definisi dari moderator itu sendiri. Oke, lalu yang selanjutnya kita langsung masuk ke tips apa saja yang harus diperhatikan ketika kita ingin menjadi moderator yang baik. Oke, di video kali ini saya membagi menjadi dua garis besar tipsnya. Yang pertama, yaitu sebelum hari H. Lalu yang kedua, kamu nih Rek, pada saat hari H. Oke, yang akan kita bahas pertama kali yaitu sebelum hari H. Nah, di tips sebelum hari H ini saya membagi menjadi 4 tips. Apa saja? Yang pertama, yaitu carilah informasi sebanyak-banyaknya mengenai narasumber. Oke, tips yang pertama ini sangat penting untuk kita lakukan karena apa? Pada saat kita seminar, sebelum narasumber ini maju ke depan menduduki kursi yang sudah disediakan oleh panitia, kita sebagai moderator wajib membacakan tentang biografi beliau. Jika memang beliau sudah mempunyai format biografi, jangan segan-segan untuk kita meminta. Karena apa? Untuk menghindari miskomunikasi dengan narasumber. Lucu dong ketika narasumber misal pekerjaan sebagai dosen, kita sebutkan pekerjaan beliau sebagai guru. Yang kedua, yaitu pelajari materi yang akan disampaikan oleh narasumber. Nah, tips yang kedua ini juga sangat penting untuk kita lakukan karena apa? Sebelum narasumber memulai topik diskusi, kita sebagai moderator harus menyampaikan pengantar. Semisal, ketika narasumber ingin membahas tentang biomekanik, kita harus menyampaikan pengantar berupa dasar-dasar dari biomekanik tersebut kepada audiens. Yang ketiga, yaitu pemilihan busana. Bagi masyarakat Jawa mungkin tidak asing dengan ungkapan ini, yaitu Aji ning raga saka busana, yang artinya kita akan dihargai dari busana yang kita kenakan. Nah, ini berkaitan dengan tips yang ketiga, yaitu pemilihan busana. Kenapa? Karena di dalam seminar diusahakan kita sebagai moderator jangan menggunakan busana yang mencolok, karena yang harusnya menggunakan busana yang mencolok yaitu narasumber. Tapi terkadang di dalam sebuah seminar, dress code atau pemilihan busana sudah ditentukan dari pihak panitia. Yang keempat, yaitu buat dan kirim data pribadi kita sebagai moderator kepada panitia yang bertugas. Tujuannya apa? Yaitu
ketika kita akan mengambil alih sebuah seminar, setelah MC mengambil alih acaranya dan diserahkan kepada moderator, maka wajib hukumnya kita sebagai moderator, biografi kita dikenalkan oleh MC. Nah, itu adalah 4 tips yang dilakukan sebelum hari H. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tips yang harus dilakukan ketika hari H. Nah, pada saat hari H ini saya membagi menjadi 2 garis besar lagi, yaitu sebelum acara dan pada saat acara. Oke, selanjutnya yaitu tips sebelum acara. Nah, saya membagi menjadi 4 tips. Apa saja? Pertama, yaitu usahakan datang sebelum acara seminar. Nah, ini wajib sekali bagi moderator datang maksimal setengah jam sebelum acara dimulai atau sebelum seminar dimulai. Alasannya mengapa? Karena di dalam waktu tersebut kita bisa memanfaatkan waktu tersebut untuk briefing dengan panitia. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita bisa berkenalan dengan narasumber untuk membangun chemistry kita kepada narasumber. Lalu yang kedua, yaitu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini yang paling sering kita lupakan ketika kita menjadi moderator. Sebenarnya wajib hukumnya ketika kita mau memulai segala kegiatan, kita harus berdoa. Tujuannya apa? Yang jelas supaya kita tenang secara spiritual dan percaya diri. Yang ketiga, yaitu minum air putih secukupnya. Nah, tujuannya apa? Yaitu supaya kita fokus. Karena fokus ini penting pada saat kita menjadi moderator. Bayangkan ketika kita menjadi moderator, kita salah menyebutkan titel atau nama dari narasumber. Lalu yang keempat, yaitu tongue twister atau senam lidah. Ya, ini tujuannya untuk pemanasan lidah atau mulut kita, supaya ketika kita membacakan kalimat yang cepat, kita tidak terjadi kesalahan. Contoh seperti ini, tongue twister yang ini. Beat black bug, beat a beat black bear, beat a beat black bear, beat a beat black bug back. Ya, itu dalam contoh bahasa Inggris. Lakukan tongue twister itu dengan cepat, atau kalian bisa mencari tongue twister dalam bahasa Indonesia. Contohnya, kelapa kepala, kelapa kepala, kelapa kepala, kelapa kepala. Nah, itu. Selanjutnya kita akan pindah ke tips pada saat acara berlangsung. Oke, pada saat acara berlangsung saya membagi menjadi 3 tips. Yang pertama, yaitu selalu terlihat gembira dan percaya diri. Nah, ini tujuannya apa? Kita sebagai moderator adalah orang yang pertama dilihat oleh audiens. Nah, pada saat itulah kita harus menunjukkan kesan pertama, yaitu kita terlihat bahagia atau senang atau gembira, supaya para audiens tertarik untuk mengikuti seminar hingga selesai. Lalu yang kedua, yaitu catat poin-poin terpenting pada saat diskusi antara narasumber dan audiens. Tujuannya apa? Ketika kita menyampaikan kesimpulan dari diskusi, kita tidak kebingungan atau kehabisan waktu pada saat kita membuat kesimpulan. Lalu yang terakhir, yaitu selalu perhatikan waktu. Nah, tips yang terakhir ini bisa kita siasati dengan menggunakan jam tangan atau alat penunjuk waktu yang lainnya. Tujuannya apa? Supaya kita bisa membagi sesi-sesi dalam seminar secara on time. Semisal pembukaan kita beri waktu 30 menit, pada inti kita beri waktu kurang lebih 3 jam, dan pada sesi tanya jawab kita beri waktu setengah jam, penutup sekian menit, dan lain-lain. Nah, itulah pentingnya memperhatikan waktu pada saat seminar. Nah, itulah beberapa tips yang bisa kalian gunakan ketika kalian ingin belajar menjadi moderator yang baik. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu saya akan membagikan teks panduan untuk menjadi moderator dalam sebuah seminar atau forum diskusi lainnya. Nah, mari kita simak panduan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Baik ya, alhamdulillah.
Perkenalkan, nama saya David Dwi Cahyo yang akan memandu sesi seminar pada pagi hari ini. Di sesi seminar kali ini tentang sales marketing ya Bapak Ibu semuanya. Berbicara tentang sales marketing, tentu semua perusahaan punya kesempatan ingin meningkatkan salesnya, terutama di era 4.0 yang syarat akan persaingan. Namun kenyataannya para wirausahawan, para UMKM masih bingung dalam menyusun strategi penjualannya, masih sulit dalam memasarkan produknya. Nah, pertanyaannya adalah faktor apa saja yang membuat wirausahawan atau UKM sehingga sulit untuk meningkatkan penjualannya. Kemudian juga tips dan trik apa saja yang akan dilakukan oleh UKM atau wirausahawan agar meningkatkan penjualan produknya. Pada kesempatan hari ini akan dibahas oleh narasumber yang sudah hadir hari ini, Bapak Ibu. Beliau adalah pakar internet marketing yang mempunyai brand warung kopi. Dan tentu saja Bapak Ibu sudah mempunyai cabang nasional di seluruh Indonesia, bahkan internasional di seluruh dunia. Langsung saja kita sambut dan beri tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita hari ini, Kang Sigit Waluyo. Baik, pemateri kita sudah hadir di hadapan kita semua. Dan nanti di sesi pertama Bapak Ibu semua, pemateri akan menyampaikan materinya selama 30 menit. Lalu di sesi kedua ada tanya jawab dan sesi diskusi dengan moderator. Dan yang terakhir tentunya pasti ada sesi tanya jawab dari narasumber dengan peserta. Untuk itu saya persilakan kepada Kang Sigit Waluyo untuk memaparkan materinya. Baik, beri aplaus yang meriah untuk Kang Sigit Waluyo karena sudah memaparkan materinya. Baik Bapak Ibu sekalian, di sesi selanjutnya ini kita masuk ke sesi tanya jawab dengan Kang Sigit. Nah Kang, pertanyaan pertama yang disampaikan sesuai dengan materi yang disampaikan pada hari ini. Baik, beri aplaus yang meriah untuk materi kita hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini rangkaian sesi diskusi yang telah terjadwal sudah terlaksana dengan baik. Saya ucapkan terima kasih kepada Kang Sigit Waluyo yang sudah berbaik hati berbagi ilmu dengan kita. Dan saya ucapkan terima kasih kepada audiens yang sudah antusias untuk mengikuti acara seminar ini. Beri aplaus untuk Bapak Ibu semuanya. Akhirnya saya David Dwi Cahyo undur diri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.